Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaimi bihuquqillah ma daqat illa wa farrajaha Allah. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini berjumpa kembali dengan saya Muhammad Saifuddin Ali dalam rangka training online Al-Miftah lil Ulum jilid yang ketiga, parts yang kedua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita langsung saja meneruskan training online Al-Miftah lil Ulum parts yang kedua ini. Pertama kita buka kitabnya, dan pada kesempatan kali ini kita memasuki kaidah yang kedua, ya, memasuki kaidah yang kedua, di mana kaidah yang kedua itu membahas antara mujarrad dan mazid. Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah yang kedua, kaidah fi'il yang kedua. Jadi fi'il ini terdapat sebuah kaidah 1, kaidah 2, kaidah 3 dan seterusnya, dan kita masuk pada pembahasan kaidah fi'il yang kedua, yaitu kaidah yang membahas antara mujarrad dan mazid. Sementara fi'il ini seperti bagaimana yang telah saya bahas pada video sebelumnya, yaitu bahwasanya kalimat fi'il ada 3, fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Oke, kita langsung saja. Kaidah fi'il 2 ini menentukan antara mujarrad dan mazid. Kemudian di sini ada wazan, nama wazan fi'il yang terdiri dari 3 huruf ini dinamakan dengan sulasi mujarrad, ya. Sulasi mujarrad. Mujarrad ini tidak ada tambahan. Jadi murni hurufnya terdiri dari 3 huruf. Wazan dari fi'il madhi sulasi mujarrad ini ada 3 wazan. Wazan fa'ala, wazan fa'ila, wazan fa'ula. Wazan fa'ala, wazan fa'ila, dan wazan fa'ula ini adalah wazan dari fi'il madhi yang sulasi mujarrad. Fi'il madhi yang berwazan fa'ala ini mempunyai 3 bentuk fi'il mudhari'. Fa'ala fi'il mudhari'nya yaf'ulu, kemudian fi'il amarnya uf'ul. Fa'ala yaf'ilu if'il, fa'ala yaf'alu if'al. Ya, ini dari fi'il madhi berwazan fa'ala. Kemudian fi'il madhi yang berwazan fa'ila ini mempunyai 2 bentuk fi'il mudhari' dan 2 bentuk fi'il amar. Fa'ila yaf'alu if'al, fa'ila yaf'ilu if'il. Kemudian fi'il madhi yang ketiga yaitu berwazan fa'ula, ini cuma mempunyai fi'il mudhari' 1 dan fi'il amar 1. Fa'ula yaf'ulu uf'ul. Ya, ini semua adalah wazan-wazan dari fi'il madhi, dan ini diharuskan untuk dihafalkan oleh teman-teman di rumah. Caranya yaitu fa'ala yaf'ulu uf'ul, fa'ala yaf'ilu if'il, fa'ala yaf'alu if'al. Ya, yang berwazan fa'ila, fa'ila yaf'alu if'al, fa'ila yaf'ilu if'il. Kemudian berwazan fa'ula, fa'ula yaf'ulu uf'ul. Ini adalah bentuk-bentuk dari wazan-wazan fi'il madhi. Jadi tidak ada tambahan kalau fi'il madhi yang sulasi mujarrad. Kemudian kita pindah pada fi'il madhi yang rubai mazid 1. Rubai itu adalah fi'il yang hurufnya terdiri dari 4 huruf. Mazid ini artinya adalah tambahan.
mazid 1 berarti artinya adalah tambahan 1. Jadi di dalam lafadz di dalam fi'il yang rubai ini terdapat tambahan 1 huruf. Di dalam kemudian ini adalah wazan-wazan dari fi'il madhi rubai mazid 1, yaitu fa'ala, fa'ala, af'ala. Ya. Yang perlu dihafalkan oleh teman-teman di rumah itu adalah fi'il madhinya, fa'ala, fa'ala, af'ala ini. Dan fi'il madhi yang sulasi mujarrad, fa'ala, fa'ila, fa'ula, fa'ala, fa'ala, af'ala. Ya, yang perlu dihafalkan. Jadi yang perlu ditekankan dihafalkan itu adalah fi'il madhinya terlebih dahulu. Kemudian bentuk dari fi'il mudhari' dari fi'il madhi fa'ala adalah fa'ala yufa'ilu fa'il. Ini tambahannya apa? Tambahannya tasydid. Dalam lafadz fa'ala ini huruf tambahannya adalah tasydid. Kemudian fa'ala yufa'ilu fa'il, tambahannya adalah alif. Ya, fa'ala ini ada alif. Kemudian af'ala yuf'ilu af'il, tambahannya adalah hamzah. Maka semua ini dinamakan fi'il rubai mazid 1. Dan ini fi'il madhi ini 3 ini harus dihafalkan oleh teman-teman di rumah. Jadi fi'il madhi dari fi'il rubai mazid apa saja? Fa'ala, fa'ala, af'ala, seperti itu. Untuk fi'il mudhari' dan fi'il amar ini masih belum masuk pada pembahasan. Tapi kalau jika ini dihafalkan terlebih dahulu tidak apa-apa. Tidak, ya, cuma sunnah saja. Tapi yang lebih ditekankan adalah bagaimana teman-teman di rumah itu sekiranya bisa menguasai fi'il madhi terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya yaitu fi'il khumasi mazid 2. Fi'il khumasi itu apa? Fi'il khumasi adalah fi'il yang terdiri dari 5 huruf dan terdapat tambahan 2 huruf. Ya. Wazannya apa saja? Tafa'ala, tafa'ala, ifta'ala, infa'ala, if'alla. Ini adalah wazan fi'il madhi dari fi'il khumasi mazid 2. Tafa'ala fil mudhari'nya tafa'ala, yatafa'alu, tafa'al. Ini fi'il mudhari', ini fi'il amar. Tambahannya apa saja dalam wazan fi'il madhi tafa'ala? Ta dan alif. Ini ya, ta, tafa, kemudian setelahnya fa ini ada alif. Tafa'ala. Kemudian wazan tafa'ala, yatafa'alu, tafa'al. Huruf tambahannya adalah ta dan tasydid. Kemudian ifta'ala, yafta'ilu, ifta'il. Huruf tambahannya adalah hamzah dan ta. Kemudian infa'ala, yanfa'ilu, infa'il. Huruf tambahannya hamzah dan nun. Ini hamzah dan nun ada di awal. Kemudian if'alla, yaf'alu, if'alla. Huruf tambahannya hamzah dan tasydid. Hamzah dan tasydid. Ini wazan-wazan dari fi'il khumasi mazid 2. Kemudian yang terakhir yaitu fi'il sudasi mazid 3. Apa itu fi'il sudasi mazid 3? Fi'il sudasi mazid 3 adalah fi'il yang terdiri dari 6 huruf. Yang terdiri dari 6 huruf. Mazid 3 ini berarti ada tambahan 3 huruf. Wazannya cuma ada 1 ya. Wazannya fi'il madhi dari sudasi mazid 3 cuma ada 1, yaitu wazan istaf'ala. Fi'il mudhari'nya yastaf'ilu. Kemudian fi'il amarnya istaf'il. Tambahannya apa saja? Hamzah, sin dan ta. Ini hamzah yang pertama i, kemudian sin is, kemudian ta, taf, istaf'ala. Kalau dijadikan asal bagaimana? Fi'il yang rubai, fi'il yang khumasi, fi'il yang sudasi, bagaimana ketika dijadikan asal atau dijadikan fi'il sulasi mujarrad, bagaimana? Maka
huruf tambahannya itu harus dibuang. Contohnya fa'ala, apa huruf tambahannya? Tasdid, maka menjadi fa'ala. Fa'ala ketika dijadikan fi'il sulasi mujarrad, maka huruf tambahannya dibuang alif, maka menjadi fa'ala. Af'ala ketika dijadikan fi'il sulasi mujarrad, ya, maka huruf tambahannya harus dibuang. Apa tambahannya? Hamzah, maka menjadi af'ala menjadi fa'ala. Tafa'ala jadikan sulasi mujarrad menjadi fa'ala. Tafa'ala fa'ala. Istaf'ala ifta'ala fa'ala. Seperti itu ya. Sama caranya cuma dengan membuang huruf tambahannya saja. Ya, ini adalah wazan-wazan dari fi'il madi. Ya, sekali lagi pembahasan kita adalah menekankan pada kesempatan kali ini, yaitu mengenalkan bentuk-bentuk dari wazan fi'il madi. Ini fa'ala, fa'ila, fa'ula yang terdiri atau dari fi'il sulasi mujarrad atau fi'il yang terdiri dari 3 huruf. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Kemudian fi'il yang rubai ada 3 wazan, fa'ala, fa'ala, af'ala. Kemudian fi'il yang khumasi ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 wazan. Tafa'ala, tafa'ala, ifta'ala, infa'ala, if'ala. Kemudian yang sudasi ada 1, istaf'ala. Ini harus dihafalkan untuk membedakan mujarrad dan mazid. Ya, untuk menentukan fi'il itu mujarrad apa mazid. Jadi untuk menentukan fi'il itu mujarrad atau mazid, maka kita harus samakan dengan wazannya. Ya, harus disamakan dengan wazannya. Contoh, saya kasih contoh di sini. Ada contoh jalasa. Jalasa ini adalah kalimat fi'il madi. Ya. Ada fi'il madi. Kemudian fi'il madi itu ada yang mujarrad dan ada yang mazid. Maka bagaimana kita menentukan jalasa ini mujarrad apa mazid? Ya. Ini mujarrad apa mazid? Lafaz fi'il madi jalasa ini mujarrad apa mazid, maka kita harus samakan dengan wazan-wazan yang ada, yang sudah kita hafal. Jalasa. Ikut wazan apa jalasa ini? Ikut wazan fa'ala. Fa'ala tadi ini termasuk wazan dari mujarrad apa yang mazid? Termasuk dari wazan yang mujarrad. Jadi jalasa ini adalah fi'il madi yang mujarrad seperti itu ya. Contoh yang lain. Contoh berikutnya. Takarroma. Takarroma ini adalah fi'il madi. Fi'il madi. Takarroma adalah fi'il madi. Kemudian takarroma ini mujarrad apa mazid? Mujarrad apa mazid? Maka pertama kita harus menyamakan dengan wazan. Kalau yang mujarrad itu wazannya ada berapa tadi? Ada 3, yaitu fa'ala, fa'ila, fa'ula. Jika tidak terdiri dari 3 wazan ini, maka dipastikan itu adalah mazid. Ya. Kalau tidak sama dengan wazannya mujarrad, ya. Wazannya mujarrad itu tadi ada 3. Fa'ala, fa'ila, kemudian fa'ula. Ini adalah wazan dari fi'il
madi yang mujarrad ya. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Jika tidak mengikuti wazan ini, maka dipastikan fi'il itu mujarrad. Itu saja, biar lebih gampang menentukan mujarrad dan mazid. Takarroma sama dengan wazan mujarrad apa tidak? Tidak sama ya. Tidak sama. Maka ini dipastikan mazid. Mazid. Terus mazid berapa? Maka kita harus hafal wazannya. Takarroma, kita harus hafal wazannya. Takarroma ini ikut wazan apa? Tafa'ala. Tafa'ala ini mazid berapa? Tafa'ala. Mazid dua, yaitu fi'il khumasi mazid 2. Tambahannya apa? Ta dan tasydid, seperti itu ya. Cara menghafalkan, cara menentukan fi'il itu mujarrad atau mazid. Jadi sekali lagi saya tekankan kepada teman-teman untuk menghafal dari bentuk-bentuk wazan ini dan beserta tambahan dari masing-masing wazan. Contoh fa'ala tambahnya tasdid, fa'ala tambahnya alif, af'ala hamzah mazid 1. Kemudian tafa'ala tambahnya ta dan alif. Ini harus dihafalkan dan terus sampai yang fi'il sudasi. Seperti itu. Begitu cara pembelajaran Al-Miftah lil Ulum. Kemudian di sini ada tasrif ilahi. Tasrif ilahi, tasrif dari setiap wazan-wazan fi'il madi. Kalau tasrif istilahi adalah tasrif yang alur jalannya tasrif itu datar ya, datar. Jadi dari kanan ke kiri ya, dari kanan ke kiri. Kalau tasrifan itu ada 2, tasrifan yang istilahi dan tasrifan yang lugawi. Kalau lugawi itu dari atas ke bawah. Kalau yang istilahi ini dari kanan ke kiri. Oke, langsung saja. Ini fi'il madi, fa'ala fi'il madi, fi'il mudhari'nya yaf'ulu. Masdar ghair mimnya fa'lan, masdar mimnya maf'alan, isim fa'il, isim maf'ul, maf'ulun, fi'il amar, uf'ul, fi'il nahi la taf'ul, zaman atau makan, maf'alun. Fa'ala fi'il madi, yaf'ulu fi'il mudhari', fa'lan masdar ghairu amim, wa maf'alan masdar amim, fa'ilun isim fa'il, maf'ulun isim fa'il, uf'ul fi'il amar, la taf'ul fi'il nahi, maf'alun zaman makan. Seperti itu. Kemudian fa'ala ini ada lagunya juga. Lagunya sudah saya letakkan, sudah saya upload di beranda saya. Lagu dari 9 wazan penting. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, mufa'alan, fahuwa mufa'ilun, wa zaka mufa'alun, fa'ila tufa'il mufa'alun, isim zaman makan. Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan, fahuwa muf'ilun, wa zaka muf'alun, af'ila tuf'il muf'alun zaman makan. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan fahuwa mufa'ilun, wa zaka mufa'alun, fa'ila tufa'il mufa'alun, tafa'ala ya tafa'alu, tafa'ulan wa mutafa'alan, fahuwa mutafa'ilun, wa zaka mutafa'alun, tafa'al la tatafa'al, mutafa'alun, tafa'ala ya tafa'alu, tafa'ulan wa mutafa'alan. Jadi menambah waw
wa mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa dzaka mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun ifta'ala yafta'ilu ifti'alan wa mufta'alan fahuwa mufta'ilun wa dzaka mufta'alun ifta'ila la tafta'il mufta'alun zaman makan infa'ala yanfa'ilu infi'alan wa munfa'alan fahuwa munfa'ilun wa dzaka munfa'alun infa'ila tanfa'il munfa'alun zaman makan if'ala yaf'alu if'ilalan wa muf'alan fahuwa muf'alun wa dzaka muf'alun if'ala la taf'ala muf'alun zaman makan istaf'ala yastaf'ilu istif'alan wa mustaf'alan fahuwa mustaf'ilun wa dzaka mustaf'alun istaf'ila tastaf'il mustaf'alun zaman makan. Ini adalah bentuk dari tasrifan dari masing-masing fi'il madi, baik yang sulasi mujarrad ataupun yang fi'il rubai, khumasi dan sudasi. Jadi ini juga diharuskan dihafalkan oleh teman-teman di rumah ya. Jadi untuk menghafal tasrifan dari fi'il madi fa'ala. Fa'ala coba ditasrif. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun dzaka maf'ulun uf'ula taf'ul maf'ulun maf'ulun. Kemudian contoh tafa'ala coba ditasrif. Tafa'ala tafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fa huwa mutafa'ilun dzaka mutafa'alun tafa'ala tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Ya. Ini adalah wazan pokok ya, wazan pokok dari ilmu shorof. Jadi 9 wazan ini adalah wazan pokok dan wajib untuk dihafalkan secara sungguh-sungguh, karena nanti setiap fi'il nanti akan diminta untuk mentasrifkan secara baik dan sempurna. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini ada tasrif lugawi. Jadi lugawi itu tasrifannya dari atas ke bawah ya. Ini fi'il sulasi yang terdiri dari 3 huruf fa'ala. Ini wazan fa'ala, fi'il madi yang wazan fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Jadi sekali lagi, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Kemudian yang tasrifan lugawi mazid 1, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Af'ala, af'alu, af'alat, af'alata, af'alna, af'alta, af'altuma, af'altum, af'alti, af'altuma, af'altunna, af'altu, af'alna. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Jadi ini adalah tasrifan yang secara lugawi. Jadi teman-teman di rumah diharuskan untuk menguasai tasrifan yang 2 versi ya, 2 macam. Macam pertama yaitu lugawi, macam kedua itu istilahi. Contohnya lafaz jalasa seperti yang tadi. Lafaz jalasa ini coba tasrif secara istilahi jalasa, maka harus disesuaikan dengan wazannya. Jalasa, fa'ala, jalasa yajlisu, jalasa yajlisu, jalasa yajlisu jalsan wa majlasan fa huwa jalisun wa zaka majlusun ijlis la tajlis majlisun majlisun. Takarrama, ini coba tasrif. Takarrama yatakarramu, takarrama yatakarramu, takarruman wa mutakarraman fa huwa mutakarrimun wa zaka mutakarramun,
takarram, la tatakarram, mutakarramun, mutakarramun. Seperti itu cara mentasrif suatu fiil. Kemudian di sini latihan menentukan mujarrad atau mazid. Fa'ala, fa'ula, fa'ila. Ini adalah wazan dari fiil yang mujarrad, ya, sulasi mujarrad. Cuma ada 3, fa'ala, fa'ula, fa'ila. Jika tidak terdiri dari 3 wazan ini, maka dipastikan sudah mazid. Gitu saja. Kalau masih terdiri dari 3 wazan ini, salah satu dari 3 wazan ini, maka fi'il itu adalah fi'il yang mujarrad. Contoh, faman syakaro. Syakaro ikut wazan apa? Fa'ala. Berarti mujarrad apa mazid? Mujarrad. Seperti itu ya. Fa'alta. Fa'alta ini. Fa'alta ini adalah fi'il yang dimasuki oleh dhamir rafa' mutaharrik, yaitu ta. Berarti asalnya adalah fa'ala. Asalnya fa'ala. Maka fa'alta ini adalah fi'il yang mujarrad. Oke. Kemudian ja'alu. Ja'alu ini adalah fi'il yang dimasuki oleh wawu jamak. Ja'alu. Mujarrad apa mazid? Mujarrad. Kemudian wada'tuha ini sama dimasuki oleh dhamir rafa' mutaharrik dan gandeng dengan dhamir muttasil mahal nasab. Asalnya wada'a. Jadi wada'a ini adalah mujarrad apa mazid? Mujarrad karena masih ikut wazan fa'ala, ya. Kemudian fa'ala mazid 1 tambahan tasdid. Sallama, contoh sallama, kata jadi salam, kata asalnya salima. Kemudian ketika jadikan mazid 1 dengan tambahan tasdid maka menjadi sallama. Kemudian farraqna, kata asalnya faroko, ya, kata asal atau kata asal ini sama seperti fi'il sulasi mujarrad. Yang dimaksud dengan kata asal adalah fi'il yang terdiri dari sulasi mujarrad, yaitu 3 huruf, tidak ada tambahan apa saja. Kemudian faroko, ketika jadikan mazid 1 maka menjadi farroko. Karuma, jadikan mazid maka menjadi karroma. Walaqad karramna di sini. Kemudian yang wazan af'ala mazid 1 tambahan hamzah. Contoh aslama, asalnya salima, ya, fi'il sulasi mujarradnya salima, ketika dijadikan mazid aslama. Kemudian arsalta wa amsaka, kata asalnya rosala dan masaka, ketika dijadikan mazid menjadi arsala dan amsaka. Kemudian adbaqo, kata asalnya tobako. Jadi huruf tambahannya ini ketika dijadikan kata asal atau dijadikan fi'il sulasi mujarrad, maka huruf tambahannya harus dibuang terlebih dahulu. Adbaqo, apa tambahannya? Hamzah. Adbaqo, jadi dibuang menjadi tobako. Ketika jadikan kata mazid, ya, ketika menjadi fi'il yang mazid menjadi atbaqo. Aslama adalah fi'il madhi 4 huruf ikut wazan af'ala dengan tambahan hamzah qata. Hamzah. Kemudian wazan fa'ala. Fa'ala masih 1 tambahan alif. Waman jahada. Asal kata asalnya jahada, ya, kata asalnya jahada. Wa idza khatabahumul jahilun. Lafaz khatabahumu adalah fi'il yang mazid 1 dengan tambahan alif. Asalnya khotoba, jangan menambah alif. Khotoba menjadi gitu. Kemudian wa allati barakna. Lafaz barakna ini adalah fi'il yang mazid. Mazid berapa? Mazid 1. Asalnya barokah. Ketika jadikan mazid menjadi barokah, jangan menambah alif. Jahada adalah fi'il madhi 4 huruf ikut wazan fa'ala dengan tambahan alif. Kemudian tafa'ala fima takamala. Lafaz takamala ini adalah fi'il yang mazid. Mazid berapa? Mazid 2. Kata asalnya kamula.
Ketika dijadikan mazid menjadi takamala dengan tambahan ta dan alif menjadi takamala. Wa in tadhahara. Wa in tadhahara. Asalnya adalah dhahara dengan tambahan dengan tambahan ta dan alif maka menjadi tadhahara. Tadhahara adalah fiil yang mazid 2 dengan tambahan ta dan alif. Kemudian tanada, fatanadau. Jadi fa-nya ini jangan dihiraukan. Yang dihiraukan adalah ta. Tanadau. Tanadau kata asalnya dari nada. Ketika jadikan mazid menjadi tanada. Takamala adalah fi'il madhi 5 huruf ikut wazan tafa'ala dengan tambahan ta dan alif. Kemudian yang nomor 6 wazan tafa'ala adalah mazid 2 dengan tambahan ta dan tasdid. Walamma tawajjaha. Tawajjaha adalah fi'il mazid 2 dengan tambahan ta dan alif. Asalnya wajaha. Alai tawakkaltu. Tawakkaltu adalah fi'il yang mazid 2 dengan tambahan ta dan tasdid. Asalnya wakala, dijadikan mazid menjadi tawakkala. Kalau tunya ini adalah dhamir rafa' mutaharrik. Kemudian tanafasa. Tanafasa ini adalah fi'il yang mazid 2 dengan tambahan ta dan tasdid. Ya, ketika jadikan kata asal menjadi nafasa. Tawajjaha adalah fi'il madhi 5 huruf ikut wazan tafa'ala dengan tambahan ta dan tasdid. Kemudian nomor 7 wazan ifta'ala mazid 2 tambahan hamzah dan ta. Wa inikhtalafa. Fa inikhtalafa. Ikhtalafa adalah fi'il yang mazid 2 dengan tambahan hamzah dan ta. Kata asalnya khalafa. Jadi ikhtalafa. Kemudian hadzani khosmani ikhtasamu. Wawunya ini adalah wawu jama'. Jadi jangan dihiraukan. Asalnya khosoma. Ketika dijadikan mazid maka menjadi ikhtasoma. Ikhtalafa adalah fi'il madhi 5 huruf ikut wazan ifta'ala dengan tambahan hamzah dan ta. Kemudian nomor 8 wazan infa'ala mazid 2 tambahan hamzah dan nun. Contoh wahiyal lati inqata'ah. Inqata'ah adalah fi'il yang mazid 2 dengan tambahan hamzah dan nun. Ya, kalau kata asalnya qata'ah. Inqata'ah. Kemudian idzan qalabatum lafad inqalabatum adalah fi'il yang khumasi, fi'il yang mazid. Mazid berapa? Mazid 2 dengan tambahan hamzah dan nun. Kata asalnya qalaba. Kalau tumnya ini adalah dhamir rafa' mutahhar. Dhamir rafa' mutahhar yang pernah kita pelajari pada video sebelumnya, yaitu part yang pertama. Untuk mengetahui apa saja dhamir rafa' mutaharrik, maka silakan untuk melihat jika dirasa belum melihat training oleh Al-Miftah Ulum jilid 3 yang part yang pertama. Kemudian yang pertama if'alla mazid 2 tambahan hamzah dan tasydid. Iswadda kata asalnya sawadda. If'alla iswadda adalah fi'il madhi 5 huruf ikut wazan if'ala dengan tambahan hamzah dan tasydid. Kemudian nomor 2 istaf'ala wazan fi'il sudasi, fi'il yang terdiri dari 6 huruf mazid 3 tambahan hamzah sin dan ta. Contoh istakhlafa. Istakhlafa kata jadinya istakhlafa, kemudian kata asalnya khalafa. Jadi huruf tambahannya ini hamzah sin dan ta ini dibuang ketika dijadikan kata asal. Kemudian fastaghfirullaha wastaghfaro. Lafaz wastaghfaro adalah fi'il yang mazid. Mazid berapa? Mazid 3 dengan tambahan hamzah sin dan atta. Istaghfaro. Kata asalnya ghafaro. Istakhlafa adalah fi'il madhi 6 huruf ikut wazan istaf'ala dengan tambahan hamzah, sin dan atta. Dan di sini ada praktek. Tasriflah secara lugawi. Nasoro. Lugawi itu tasrifan yang dari atas ke bawah. Contoh nasoro, nasoro, nasoru, seperti itu ya. Nasorot, nasorota,
nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortuna, nasortu, nasorna, allama, allama, allamu, allamat, allamata, allamna, allamta, allamtum, allamtum, allamti, allamtum, allamtunna, allamtu, allamna, seperti itu. Akroma, akromu, akroma, akroma, akromu, wa'ada, wa'ada, wa'adu, ta'awana, ta'awanu, tazawwaja, tazawwaju, iftaqara, iftaqaru, ingkosama, ingkosama, ingkosamu, isfarro, isfarro, isfarru, istaghfaro, istaghfaro, istaghfaru, seperti itu kalau ditasrif secara lugawi. Kalau mentasrif secara istilahi maka jalannya dari arah samping, dari kanan ke kiri. Nasoro yansuru nasron, allama yu'allimu, allama yu'allimu, fa'ala yufa'ilu, akroma, akroma yukrimu, wa'ada yuwa'idu, ta'awana yata'awanu. Kalau ditasrif secara istilahi, ya, ini adalah tugas latihan untuk mentasrif tugas di rumah oleh teman-teman. Jadi sekali lagi perlu untuk menghafal dari wazan-wazan yang sudah dipelajari pada halaman sebelumnya, yaitu tasrifan wazan baik tasrifan secara istilahi maupun tasrifan secara lugawi. Kemudian di sini ada praktek. Tentukanlah fi'il madi. Ini fi'il madi. Wazan, mabni, dan domir yang terkandung dalam kalimat-kalimat berikut. Contoh, di sini sudah diberikan contoh. Malaktu. Wazannya apa? Malaktu. Wazannya fa'ala. Mabni apa? Mabni sukun. Kenapa mabni sukun? Karena bertemu dengan domir rofa mutaharik. Wakainya apa? Wakai ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Malaktu menunjukkan mutakalim wahdah, ya. Sudah saya sebutkan cara untuk menentukan wakai pada video sebelumnya, ya. Cara melihat atau menentukan wakai dari fi'il tersebut. Contoh, saya kasih contoh di sini. Malaka, malaka, ya. Malaka, 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 malakum, malakat, malakat, malakas, malakata, malakna, malakta, malaktuma, malaktum, malakti, malaktuma, malaktuna, malaktu, malakna. Seperti itu. Sekali lagi saya kasih contoh. Malaka, malaka, malaku, malakas, malakata, malakna, malakta, malaktuma, malaktum, malaktum, malakti, malaktuma, malaktuna, malaktu ada di sini, malakna, ya, malaktu ada di sini. Jadi di sini menunjukkan mutakalim wahdah. Seperti itu cara menentukan wakai. Malaktu mabni apa? Mabni sukun. Kenapa mabni sukun? Karena bertemu dengan dhamir rafa mutaharik. Ya, di sini ada contoh kahawabtu. Ini kawahabtu. Ini adalah fi'il madi. Fi'il madi. Wazan apa? Wahaba. Ikut. Wazan fa'ala. Mabni apa? Ya, mabni sukun. Karena apa? Karena bertemu dengan dhamir rafa mutaharik. Ya, kahawabtu menunjukkan mutakalim wahdah. Itu adalah praktek yang harus dikerjakan oleh teman-teman di rumah. Kemudian di sini adalah fi'il mudhari'. Oke. Mungkin cukup saja training online Al-Miftah lil Ulum parts yang kedua ini, dan pada video selanjutnya kami akan membahas fi'il mudhari'. Mudah-mudahan training online Al-Miftah lil Ulum jilid 3 parts yang kedua ini dijadikan ilmu yang bermanfaat, dijadikan ilmu yang barokah, dan semoga kita semua hajat-hajat kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga umur-umur kita diberikan umur yang barokah, dan semoga rezeki kita dijadikan rezeki yang barokah, dan semoga
apa yang belum tercapai semoga tercapai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.